Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, sebelumnya boleh perkenalkan dulu, Mas, nama, usia, dan alamatnya dari mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdalena, alamat Sentosa, umur saya 53 tahun. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah ya. Namanya Ibu Rusdalena, alamatnya dari Sentosa. Kira-kira di sesi kali ini Bapak Ibu ada yang dari Sentosa? Ada? Coba angkat tangannya. Banyak, ada 1.500 orang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi kan Bapak Ibunya dari Sentosa kan masih banyak juga yang belum tahu. Bahkan banyak juga yang belum datang ke center KHL-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kawan ataupun ada kerabat, ada saudara yang rumahnya di Sentosa, boleh diinformasikan kalau di sini ada center KHL, boleh nanti sama-sama diajak sehat di center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu, Mama Lena datang ke center KHL itu punya keluhannya apa saja, Ma? Banyak. Salah satunya saraf kejepit, terus tensinya tinggi, lambung, sakitnya sering kebas-kebas, tangannya sering kesemutan. Iya. Mohon maaf, keluhannya kira-kira banyak atau tidak? Banyak, hampir dari ujung kepala sampai di bagian kaki ini ada yang dirasakan. Dan tadi Mama mohon maaf, salah satunya kan itu ada yang namanya keluhan tensi ya, Ma. Kalau boleh tahu untuk keluhan tensi sendiri mulai dirasakannya sudah berapa lama, Ma? Udah lama banget. Udah mungkin 10 tahunan Kurang lebih 10 tahunan. Berarti kira-kira waktu yang lama atau sebentar, Bapak Ibu? Bukan lama lagi, sangat lama sekali. Coba bayangkan, sehari 2 hari kita sakit aja Bapak Ibu sudah menderita. Apalagi ini sampai 10 tahunan. Berarti kan itu sudah sangat lama Bapak Ibunya. Dan kalau boleh tahu, Ma, untuk tensi ini paling tinggi pernah sampai berapa, Ma? 207 per 110. 207 per 110. Tinggi nggak Bapak Ibunya? Sangat tinggi sekali. Dan ini kalau boleh tahu, Mah, awal Mama kena tensi itu ceritanya bagaimana, Mah? Penyebabnya dari apa? Penyebabnya itu dari saraf kejepit. Karena sering nahan sakit, jadi nggak bisa tidur. Karena itu mungkin jadi tensinya naik. Jadi karena kurang istirahat Bapak Ibunya, berarti kan ini penyebab darah tingginya itu karena dari penyakit bawaan. Salah satunya berarti dari saraf kejepit. Karena kan kalau saraf kejepit Bapak Ibu itu kan mau gerak aja sakit, guling aja sakit. Bapak Ibunya akhirnya apa? Tidurnya terganggu, waktu istirahatnya kurang, akhirnya tensinya jadi naik. Dan kalau boleh tahu, Mah, waktu itu yang dirasakan kalau tensinya naik itu bagaimana? Kalau awal-awal dulu tingginya belum tinggi seberapa tinggi ya, sering pusing kalau lagi tinggi. Tapi kalau semenjak dia tinggi banget ini nggak terasa lagi, nggak pusing, nggak pusing lagi. Jadi pas dulu Bapak Ibunya masih tinggi tapi nggak terlalu tinggi, itu udah mulai ada gejala. Jadi memang ada pusing. Tapi pas sampai 200 ya Maya, sampai 207 Bapak Ibu itu malah sama sekali tidak ada rasa. Jadi nggak ada pusing, badan juga ibaratnya nggak ada yang berubah. Dan itu justru malah yang lebih berbahaya. Karena ibarat tubuh kita kalau dicubit, kalau normal harusnya Bapak Ibu sakit atau enggak? Sakit. Tapi kalau dicubit nggak sakit, itu artinya berarti ada yang bermasalah Bapak Ibunya di dalam tubuh kita. Berarti ya di mamanya juga sama ya, Ma.
Mungkin karena saking udah ketimpa sama sakit yang saraf kejepit Bapak Ibu, jadi rasa sakit di bagian kepalanya sudah tidak dirasakan lagi. Dan waktu itu kalau boleh tahu untuk tidurnya itu susah nggak Man? Susah. Kalau umpamanya tidur tuh jam 10 ya, mau ke kamar kecil jam 1 kayak itu udah nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sampai pagi. Oh, jadi kalau udah kebangun susah lagi untuk tidur ya Ma? Jadi tidurnya juga susah, Bapak Ibunya terganggu. Tidurnya juga ya, kalau memang udah kebangun nanti nggak bisa dilanjutkan lagi, bahkan sampai pagi. Dan itu kalau boleh tahu Mak, kadang-kadang kan ada yang merasakan kalau udah tensi tinggi kan ada yang larinya ke bagian tangan atau ke bagian kaki, jadi kebas atau kesemutan. Kalau Mama yang dirasakan seperti itu juga nggak Man? Kakinya sering kebas, tangannya kesemutan kalau lagi tinggi. Jadi dirasakan juga ya Ma? Jadi gejalanya tidurnya juga Bapak Ibunya susah. Kemudian kalau dulu pas tensinya tinggi juga Bapak Ibunya kepalanya pusing. Ditambah lagi ada kebas dan juga kesemutan. Berarti Mah kalau misalnya sudah tinggi seperti itu, aktivitas Mama sehari-hari itu terganggu nggak Mah? Sangat terganggu. Kalau untuk ibadahnya bagaimana Mah? Kalau ibadahnya ya kadang-kadang nggak bisa berdiri tuh ya sambil duduk. Sempat. Karena pinggang itu kan sangat sakit, bukan cuma pinggangnya, sampai ke paha itu sakit. Jadi diusahakan duduk. Jadi aktivitasnya juga terganggu. Dalam hal ibadah juga Bapak Ibunya itu sangat terganggu sekali. Bahkan mohon maaf untuk ibadah aja Bapak Ibunya pernah sampai harus dibantu pakai kursi, pernah ibadahnya harus sampai duduk. Selama berapa lama waktu itu Mah? Lumayan lama sih. Waktu itu sampai berapa bulan kayak itu. Jadi Mama tuh berobatnya kemana-mana sih, katanya kalau ada terapi di sana, ada tukang pijat di sana, katanya kemana pun ada yang informasi, Mama ke sana. Terus sampai di terapi di Muhammad Hussein itu sampai selama 6 bulan. Terapi sampai 6 bulan. Akhirnya capek, katanya ada tukang pijat katanya di Blitar, paten banget katanya. Kesana berapa bulan itu ke Blitar, bolak-balik, kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan 3 kali ke Blitar pijat kesana. Ya ibaratnya kan demi yang namanya sehat ya Ma. Jadi walaupun jauh ya tetap ditempuh. Coba bayangkan ke Blitar kan jauh Bapak Ibunya dari sini. Dan itu kalau boleh tahu Mah pasti kan biayanya nggak sedikit ya Ma. Waktu itu berapa? Masih ingat gak Ma untuk bolak-balik berobat itu berapa? Itu kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang lebih. Sekali jalan. Dan beliau kan berarti waktu itu ke Blitar gak cuma sebulan 2 bulan ya Ma. Jadi ibaratnya bolak-balik sampai berbulan-bulan. Kalau ibaratnya sebulan aja Bapak itu sekali jalan itu sudah 3 jutaan ya, dikalikan aja berarti kan Bapak Ibu kalau 2 bulan ya sudah 6 juta. Jadi kan kalau 2 bulan aja kan berarti sudah 6 jutaan. Kemudian kalau dikalikan sampai 3 bulan, 4 bulan berarti sudah banyak Bapak Ibu. Tapi mohon maaf Mah, ada perubahannya gak Mah? Kayaknya perubahannya itu sedikit banget. Nggak terlalu yang memuaskan gitu kan. Tapi semenjak terapi di KHR ini ya, Mama tuh udah biasanya kan minum obat itu rutin, yang obat nyerinya itu sampai 3 kali sehari, 2 butir sekali, kadang 3 butir, belum obat tensinya juga 3 butir sehari, pagi, siang, malam. Berarti untuk obat saraf kejepit juga Bapak Ibu itu sudah banyak, ditambah dari obat tensi juga itu kalau dulu harus selalu diminum. Berarti total dalam sehari itu minumnya sampai berapa butir Mah kalau di total semuanya? Kalau semuanya itu lebih dari 10 sih. Lebih dari 10 dalam 1 hari. Coba bayangkan Bapak Ibunya, kalau setiap hari minum obat
satu butir aja itu kan kalau rutin aja itu udah nggak enak, apalagi ini satu hari sampai 10 butir lebih. Coba bayangkan. Dan mama berarti minum obat sudah berapa lama? Udah lama banget. Udah 10 tahunan. Selama sakit semenjak saraf kejepit ini. Jadi selama sakit bapak ibunya kurang lebih 10 tahunan setiap hari selalu konsumsi yang namanya obat. Tapi mohon maaf mama ada perubahannya juga gak mama? Kalau lagi diminum obatnya ya hilang sakitnya. Tapi kalau udah berberat aja sakit lagi. Jadi ulang lagi sakitnya. Kalau untuk tensinya juga itu bagaimana? Tensinya kalau lagi sakit kan otomatis dia naik tensinya. Jadi harus minum obat. Minum obat tensi juga kan bapak ibu ini kata dokter kan memang nggak boleh putus ya ma. Jadi harus selalu diminum, harus rutin. Bapak ibunya setiap hari. Apalagi kan tadi kata dokternya kan sampai 200 itu kan sebenarnya harusnya sudah waspada ya ma. Waktu itu dokter bilang apa pas mama sampai 200 tapi nggak ada rasa apa-apa? Itu sangat berbahaya bu katanya kalau nggak ada rasa ya. Sangat berbahaya. Mesti harus rutin 3 kali sehari minum obat. Bahkan tadi juga mama sempat cerita kata dokter juga kalau memang nggak turun itu harus dirawat. Itu betul ma? Harus dirawat. Pernah waktu itu ke dokter itu ke rumah sakit Muhammadiyah sampai di sana tensinya, tapi dia nggak percaya perawat itu bilang tinggi banget katanya. Ditensi lagi sama dokternya. Masa iya katanya tensinya lagi sampai 3 kali loh, ditensi lagi. Oh iya bu benar, ibu datang sini sama siapa? Sendirian dok. Sendirian katanya sampai 3 kali sendirian. Iya dok kata. Kan nggak ngerasa apa-apa, nggak pusing, nggak apa. Jangan bu, terus langsung disuruh tiduran. Ibu dikasih obat dari anus, katanya kalau nggak turun dalam 2 jam ibu harus tiduran dulu, kalau nggak turun katanya ibu nggak boleh pulang, harus dirawat, harus bu katanya. Berarti mohon maaf itu obatnya nggak cuma diminum ya ma, tapi mohon maaf bapak ibunya ini obatnya dimasukkan ke mohon maaf lubang anus bapak ibunya, dan itu lebih cepat biasanya efeknya ya ma. Jadi efek dari obatnya itu biasanya jauh lebih cepat. Dan waktu itu memang setelah dikasih obat bagaimana ma? Turun, alhamdulillah turun, langsung bisa pulang dalam 2 jam itu berbahaya. Ya, jadi benar-benar kalau memang nggak ada rasa ini sangat berbahaya bapak ibunya ya. Bahkan sampai dokter aja sampai memastikan sampai 3 kali ngecek, bahkan bapak ibunya sampai benar-benar ditanya ke sini memang benar-benar sendirian atau diantar. Jadi karena tahu sendirian akhirnya ya disuruh istirahat dulu ya ma. Jadi benar-benar biar tensinya turun bapak ibunya, biar tensinya nggak tinggi lagi baru boleh pulang. Berarti kan ini sebenarnya sangat berbahaya sekali bapak ibunya. Tapi kan alhamdulillahnya mama kan sekarang dipertemukan dengan Center KHL ya ma. Setelah kesana kesini cari pengobatan. Ini kalau boleh tahu mama awal tahu Center KHL itu dari siapa ma? Dari Pak Dirman. Pak Dirman. Waktu itu bulan 12 diajak ke sini. Oleh Bapak Dirman. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Dirmannya. Berarti kira-kira Bapak Dirmannya orang baik atau tidak? Bukan cuma baik tapi hatinya juga sangat luar biasa Bapak Ibunya. Bapak yang diajak awalnya, terus bapak seminggu terus bapak terapi, ayo mah ikut juga terapi gitu. Diajak bapak. Ibaratnya berarti kan dari mulut ke mulut Bapak Ibunya ya. Yang awalnya Pak Dirman ini ngajak suaminya, akhirnya ngajak mama juga untuk datang ke Center KHL-nya. Berarti kan ya beliau-beliau ini Bapak Ibunya hatinya sangat luar biasa baik sekali. Tidak hanya memikirkan kesehatan diri beliau sendiri, tapi terutama orang-orang di sekitar beliau. Bapak Ibu sama-sama diajak sehat di Center KHL-nya. Karena coba bayangkan mungkin kalau dulu nggak dikasih tahu ya ma, nggak diajak datang ke Center KHL, mungkin sampai sekarang beliau masih pengobatan. Bapak ibunya mungkin juga mohon maaf masih konsumsi yang namanya obat,
masih mohon maaf bisa dibilang ketergantungan dengan yang namanya obat. Tapi kan alhamdulillah ya Ma, perantara berarti kan dikasih tahu, diajak datang ke Center KHL. Alhamdulillah kondisi beliau Bapak Ibu sudah jauh sekali semakin membaik. Berarti sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Hilman dan suami Mama Lenanya sekeluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, rezekinya juga mudah-mudahan berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong. Berarti suami Mama Lenanya dan juga Bapak Dirmanya ini patut dicontoh. Bapak Ibu juga berarti harus sama seperti beliau-beliau ini, harus menjadi orang baik dengan cara mengajak keluarganya atau kawan-kawannya untuk sehat di Center KHL-nya. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu Mama Lena terapi di Center KHL sudah berapa lama berarti Mama? Dari awal bulan 12. Berarti kurang lebihnya hampir 4 bulanan Bapak Ibunya ya. Tapi reaksinya apa waktu itu Mama? Mual, muntah, terus badannya sakit-sakit, pusing. Tapi Mama takut nggak pas kena reaksi? Enggak, Kenapa Mama? pengen sehat. Karena pengen sehat. Tepuk tangan dulu dong. Berarti beliau ini orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar. Karena walaupun beliau kena reaksi, bahkan bisa dibilang reaksinya kan ini parah, reaksinya banyak Bapak Ibu, tapi beliau tidak takut karena beliau paham yang namanya reaksi berarti proses menuju kesembuhan. Berarti kalau Bapak Ibunya juga terkena reaksi yang sama seperti beliau, ada mual, pusing, badan sakit-sakit, gatal-gatal, berarti harus takut atau jangan? Terapinya kira-kira berhenti atau dilanjut? Tepuk tangan dulu dong. Dan terakhir kalau boleh tahu Mas, setelah terapi di Center KHL, perubahannya atau perbedaannya sekarang bagaimana yang dirasakan? Alhamdulillah sekarang banyak banget perubahan. Udah jarang kumat, walaupun kumat tuh nggak seberapa lama. Kalau dulu kan hampir nggak bisa jalan karena sakit saraf kejepit itu. Tapi sekarang dari bulan puasa itu nggak minum obat sama sekali. Benar. Dan walaupun nggak minum obat, yang dirasa badannya gimana Mas? Walaupun sakit tuh nggak terlalu sakit, masih bisa kita lewatin. Coba dari awal puasa itu nggak sama sekali minum obat. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Jadi obatnya pelan-pelan sudah mulai dikurangi, bahkan sudah tidak diminum lagi. Untuk obat tensinya sendiri bagaimana Mas? Nggak diminum juga. Sama sekali. Sama sekali. Tapi yang dirasa di badan gimana walaupun nggak minum obat tensi? Alhamdulillah sih agak udah sehat kan kayaknya. Terakhir ngecek berapa tadi Mas? Belum ngecek lagi. Belum ngecek lagi. Belum. Tapi kalau misalnya dilihat mungkin dari rasa badannya ini kayaknya sudah normal ya Ma, karena udah gak dirasakan lagi kayak tidurnya juga. Sekarang kalau tidur gimana? Nyenyak, tidurnya nyenyak. Kadang-kadang pagi itu udah subuh, udah hampir azan belum kebangun. Berarti kan kalau tidurnya juga sudah mulai nyenyak, berarti kan Bapak Ibu insya Allah tensinya juga ini sudah normal. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Seneng gak Mah ada perubahan di Center KHL? Senang banget. Makanya ibu rutin apapun kerjaannya ditinggal dulu. Makanya beliau rutin apapun kerjaannya ditinggal terlebih dahulu karena beliau sudah merasakan sendiri ketika datang ke Center KHL yang memang ada hasilnya, ada yang namanya perubahan. Berarti beruntung gak Mah dipertemukan dengan Center KHL? Beruntung banget. Sangat-sangat beruntung sekali. Karena coba bayangkan di zaman sekarang cari pengobatan Bapak Ibu susah atau enggak? Kadang-kadang mohon maaf yang bayarnya mahal aja belum tentu bisa sembuh. Tapi luar biasanya dengan datang ke Center KHL yang tidak mengeluarkan uang Bapak Ibunya, tapi ya luar biasanya ternyata bisa jadi perantara Bapak Ibu, penyakitnya bisa sembuh, bisa ada perubahan. Cukup luangkan saja waktunya Bapak Ibu untuk datang ke Center KHL-nya. Dan jangan lupa juga berarti teman-teman keluarga tetangganya juga harus diajak sama-sama sehat di Center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan Mama ada yang mau disampaikan nggak untuk Bapak Ibu yang datang ke Center KHL-nya? Bapak-bapak, ibu-ibu rutinlah setiap
hari terapinya biar kita sehat. Untuk Mr. Lo, Mr. Kim, dan Mr. Son, terima kasih sudah kasih terapi di sini. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, banyak rezekinya, sukses selalu. Dan ibu-ibu dan para staf guru di sini semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mama Lena. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibuku semuanya untuk Mama Rusdalenanya. Iya, alhamdulillah. Berarti kan Bapak Ibunya lagi-lagi ini bukti nyatanya ya, datang ke Center KHL berarti yang punya keluhan darah tinggi bisa sembuh atau tidak? Bisa. Bapak Ibunya bisa ada perubahan. Perantaranya berarti dengan datang ke Center KHL-nya. Berarti kalau di luar sana ada tetangga, saudara atau teman-teman Bapak Ibu yang punya keluhan tekanan darah tinggi, kira-kira boleh nggak diajak datang ke Center KHL? Boleh, biar tensinya sama-sama turun, biar bisa sama-sama sehat. Oke, tepuk tangan dulu dong.